Kecerdasan Marc Marquez bikin tercengang insinyur Honda. Menurut Filippo Tosi, sang insinyur, analisis pembalap Repsol Honda itu jitu layaknya komputer. Insinyur elektronik Honda, Filippo Tosi, telah bekerja sama dengan The Baby Alien, julukan Marc Marquez, sejak 2020. Pria asal Italia ini bertugas untuk mengembangkan elektronik kepada motor berdasarkan masukan-masukan dari sang pembalap. Pernah dalam beberapa momen, Marquez baru saja menikmati mengendarai motornya untuk beberapa lap di lintasan. Saat kembali ke paddock, Marquez mengambil secarik kertas untuk menuliskan coret-coretan data telemetri. Telemetri adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk menganalisa data motor dengan menempatkan sensor di beberapa komponen motor. Ini berfungsi sebagai acuan dalam perbaikan atau pengembangan motor selanjutnya. Suatu keajaiban terjadi saat Tosi memeriksa motor tersebut pada telemetri sesungguhnya. Apa yang dituliskan Marquez dengan data yang tercantum di telemetri sama persis. Bagi saya, Marc adalah orang yang luar biasa. Selain menjadi pembalap yang sangat cepat, ada kalanya dia kembali ke paddock setelah mengaspal dan saya melihatnya mengambil selembar kertas dan pena untuk menulis telemetri di kertas yang sama. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, bahwa dia bisa merasakan begitu banyak hal. Kemudian saya kembali ke komputer saya, memeriksa nomornya, dan persis seperti yang dia katakan, tuliskan, lanjutnya. Tosi pun tak kuasa menahan kekagumannya kepada sang juara dunia 8 kali itu. Menurutnya, sebutan The Baby Alien untuknya memang benar-benar relevan. Sejujurnya, saya pikir keahlian itu berasal dari planet lain, lanjutnya. Marquez dan Honda kini sedang berupaya bekerja sama dalam meningkatkan motor untuk MotoGP 2023. Dari hasil tes pasca musim Valencia awal bulan lalu, Marquez merasa belum puas dengan modifikasi terbaru motor RC213V-nya. Sementara itu pembalap 26 tahun tersebut merupakan salah satu protagonis dari bagian akhir MotoGP 2022. Ia bertekad memberi hadiah perpisahan indah kepada Suzuki, yang memberinya kesempatan untuk naik ke kelas utama. Keputusan pabrikan Jepang ingin meninggalkan kejuaraan dunia jelas membuatnya terpukul. Butuh waktu untuk mengelola perasaannya dan kembali fokus mempersembahkan hasil terbaik. Ini juga penting untuk modal mencari garasi baru. Berkat rapornya, Rins tidak butuh waktu lama menemukan tempat di grid. Akhirnya, pria asal Barcelona itu akan berkendara untuk Honda di tim satelit LCR. Joan Mir, rekan setimnya di Suzuki, mengalami nasib serupa. Dia juga akan bersaing dengan RC213V hanya saja mengenakan warna Repsol. Tentu saja sulit ketika mereka memberi kami kabar tersebut. Pembalap nomor 42 mengakui dalam sebuah wawancara dengan Estrella Galicia, salah satu sponsornya. Setelah berita ini, kami mengikuti beberapa balapan lalu meraih hasil buruk, bercampur dengan nasib buruk. Sebelum Suzuki mengumumkan rencananya, Rins telah naik podium 2 kali, dan finish di 5 besar 4 kali. Namun, setelah mendengar berita itu, ia merasa mustahil melewati ke garis finish di peringkat 5 teratas, sesuatu yang dikaitkan dengan nasib buruk itu. Mengapa nasib buruk? Karena saya terlibat dalam beberapa crash dengan pembalap lain, yang melemparkan saya. Dalam satu kejadian, mereka mematahkan tangan saya dan kemudian setelah itu ada segunung hal-hal buruk. Tapi pada akhirnya, tanpa menyerah, kami berhasil kembali dan menjalani akhir musim seperti yang telah kami lakukan. Dalam 3 balapan terakhir, dia berhasil membalikkan keadaan dan mengucapkan selamat tinggal pada Suzuki dengan gaya lewat kemenangan di MotoGP Australia dan Valencia. Akhir musim yang telah kami jalani, mendapatkan 2 kemenangan dalam 3 balapan terakhir. Sangat spektakuler setelah mencari posisi-posisi bagus itu sepanjang tahun. Saya pantas mendapatkannya dan tim luar biasa, kata Rins.